Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliadiki di dalam renungan harian pada hari ini yang bertemakan berlomba-lomba menyatakan kasih Kristus. Diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12a yang berbunyi, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal." Lomba merupakan seringkali kegiatan yang dilakukan secara beramai-ramai. Biasanya dihadiri oleh banyak peserta dan semua biasanya saling beradu dan berkompetisi supaya ia dapat menjadi juaranya. Lomba paling sederhana yang rutin kita lakukan dalam setiap tahunnya adalah lomba 17 Agustusan. Saya ingat biasanya kalau dalam lomba 17 Agustus itu ada lomba naruh kelereng di dalam sendok supaya menjaga kelereng agar tidak jatuh. Lalu ada lomba balap karung dan sebagainya. Semua berlomba-lomba dan pastinya yang namanya lomba semua ingin menang. Biasanya di dalam perlombaan peserta saling mengalahkan, menjatuhkan satu sama lain agar ia dapat menjadi yang terbaik. Bahkan tidak sedikit cerita di mana kita mendengar bahwa ada ternyata peserta perlombaan yang melakukan kecurangan agar ia dapat memenangkan perlombaan tersebut dengan tidak adil. Demikian juga di dalam sebuah pertandingan. Yang namanya pertandingan tentu setiap orang ingin jagoan ataupun tim yang dibelanya untuk menang. Nggak ada orang kalau mau membela sebuah tim kita mendukung gitu ya. Nggak bisa mengatakan, oh nggak apa-apa tim saya kalah, udah kalah saja nggak apa-apa. Jadi tidak ada kebanggaan ataupun kelegaan lain ketika kita sendiri melihat tim kita menang ataupun orang yang kita dukung dan kita bela menang melawan lawannya, apalagi rival nih. Jadi sama halnya ketika saya misalnya nonton sepak bola, saya fans AC Milan misalnya, menyaksikan tim yang kita bela, tim Milan yang menang, rasanya aduh puas sekali. Rasanya besok hari keesokan harinya saya merasa sukacita, saya merasa bahagia karena kemarin tim saya habis saja menang. Namun apakah demikian yang dimaksud di dalam surat Paulus kepada Timotius? Apakah demikian Paulus mengatakan ayo bertanding saling mengalahkan satu sama lain? Apakah Paulus malah justru menyuruh Timotius untuk saling bersaing atau kok malah saling menjatuhkan? Ternyata tidak, saudara-saudara. Pemaknaan bertandinglah dalam pertandingan iman ini bukanlah berarti Paulus memerintahkan untuk saling bersaing, untuk saling menjatuhkan sama lain. Melainkan kata bertanding menggunakan kata agonisomai yang dapat dimaknai dengan berjuang bersungguh-sungguh. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari agaknya menggambarkan penerjemahan yang lebih baik, yakni berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Jadi Paulus menekankan bahwa menjaga iman, menyatakan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi, ada cobaan yang terus akan datang. Tetapi di dalam pertandingan kehidupan itu, kita justru bukan malah bersaing untuk menjatuhkan satu sama lain, apalagi pesaing kita. Malah sebaliknya, pertandingan ini justru merupakan pertandingan di mana kita saling mendorong satu sama lain. Mendorong sesama kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi untuk berjuang bersama-sama di dalam pertandingan hidup kita. Untuk kita dapat hidup sebagai orang Kristen. Sehingga bukan lagi membahas menang atau kalah, melainkan setiap orang berlomba-lomba menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Di mana kita mau bersikap adil ketika kita melihat ketidakadilan. Di mana kita terus rajin beribadah, tidak hanya di dalam gedung gereja, tidak hanya melalui ibadah secara online, melainkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk setia kepada Tuhan. Kita diajak untuk menyatakan kasih kepada orang-orang sekitar kita.
sabar terhadap kesalahan ataupun sabar terhadap momen-momen tertentu, dan buah-buah Kristus yang lainnya. Pertandingan yang dimaksud bukan untuk menentukan menang atau kalah, melainkan kita diajak berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk menang bersama-sama. Maka dari itu, marilah saudara-saudara kita bersama-sama bertanding di dalam kehidupan kita, mengingatkan, menguatkan sesama kita di dalam perlombaan untuk hidup sebagai orang Kristen di dunia ini dengan cara berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari yang terdekat, teman kita, keluarga kita, orang-orang di gereja kita, bahkan termasuk juga nanti orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari kita nyatakan Kristus, nyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.